V60 ini dia berdiri pada tahun 1921 oleh Hario. Dia itu perusahaan Hiromo Shibata Jepang. Perusahaan Hiromo Shibata bergerak pada bidang usaha kaca, tahan panas, dan memproduksi barang pecah belah. Ini disebut V60 sebab dripernya ini seperti angka V dan sudutnya 60 derajat. Pertama kita flash dulu untuk ngurangin rasa dari kertasnya dan ngebuka pori-pori si paper filter ini. Kemudian ini ada kopi yang sudah dihaluskan, terus ditimbang sebanyak 15 gram dengan perbandingan 1:15. Kopinya kita ratakan. Terus ini kita tuang dengan suhu yang 90 derajat dengan gerakan memutar. Kita tunggu selama 30 detik terlebih dahulu ya. Setelah 30 detik kita tuang lagi airnya. Kita tunggu lagi selama 30 detik. Jadi di sini kita pakai kopinya Arabica. Dia mempunyai rasa yang sedikit asam, manis, dan fruity. Berbeda dengan Robusta. Kalau Robusta itu cenderung strong dan rasanya agak pahit. Kopi Arabica ini cocok dinikmati pada sore hari. Dan ini adalah bloomingan terakhir. Akan kita diemin dulu selama 4 menit. Kita hirup dulu ya aroma kopinya apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng profesional. Jadi acara ini kita buat sebulan sekali ya, dan ini sudah berjalan di bulan ke-9 dari awal tahun 2023. Dan pastinya kita selalu mendatangkan narasumber yang berbeda-beda setiap bulannya. Dan kali ini yaitu Mas Ihsan. Saya panggil Mas Ihsan. Oke Mas Ihsan, terima kasih nih sudah datang ke rooftop belakang kita. Sama-sama. Nah, jadi saya kenal Mas Ihsan itu udah sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau ini dulu adalah customer di sini. Dulu customer dan ya itu kayaknya numpang ngopi di sini. Akhirnya kita ngobrol, kenalan dan akhirnya dekat hingga saat ini. Yap. Apa yang bisa dekat yaitu Mas Ihsan sewaktu itu sedang mencari minuman. Nongkrong di sini, beli produk sini. Dan yang kedua, beliau mendapatkan servis dari saya, yaitu saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, dan akhirnya bisa nyambung hingga saat ini. Jadi bagi kalian siapapun yang mau memulai usaha ya, atau bisnis ataupun bagaimana branding kalian dikenal sama orang, yaitu kalian harus punya servis yang bagus. Ya, sekarang kita bukan hanya sekedar penjual dan pembeli, tapi kita sekarang adalah relasi, kita berpartner. Nah, jadi buat saya kenal dengan yang namanya Mas Ihsan itu wah luar biasa. Betul Mas. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas. Ya, sedikit cerita ya soal Wadah Logis itu sendiri gitu. Sebenarnya kita 2018 tadi itu kedai yang pertama. Nah, itu sempat tutup. Nah, nyambungnya dari ngobrolin kopi ya. Iya. Kita Nyambungnya benar. terakhir kemarin ke hutan. Iya. Wah, saya sama Mas Ihsan kemarin ke hutan, Iya. nyari kopi benar-benar ya. Benar-benar kita nyari kopi. Ya.
Ya akhirnya kita punya ide beberapa tahun yang lalu akhirnya kesampaian ya Mas. Iya, Nah, benar. masih ada nggak kopinya nih? Rosnya? Masih ada. Itu di situ ada Mas. Yang Balai Kambang. Balai Kambang. Iya, Balai Kambang dari Garut. Nah, ini yang suka ngopi siapa aja nih? Angkat tangan dong, pengen lihat dong. Woi. Ngopi boleh ya. Asal jangan lupa makan dulu nih. Nanti lupa makan. Ya jadi ya saya ngebangun Quadra Location itu sendiri ya memang ide ya, awalnya dari ide gitu, tapi dengan apa ya, yang knowledge yang kita udah ketahuin gitu. Betul. Ya baru kita bisa ciptakan ide-ide yang baru, pengembangannya. Nah, istilahnya kalau kita ngobrol sama tamu tuh biasa ngobrolin apa tuh Mas? Kalau di slow bar gitu. Kalau di sini konsepnya fast bar. Oke. Karena tamunya rame banget, iya. jadi kita nggak ada waktu buat ngobrol. Cuman tetap kita dari sisi barista ataupun Betul. saya pun kadang turun langsung untuk nanyain. Mungkin ada masukan, ada apa yang kurang gitu. Kalau di sana sih biasanya ngobrol awalnya kopi ya. Biasanya yang datang itu pasti kedai-kedai kopi yang kecil dan dia mau nyari kopi yang buat apa gitu peruntukannya gitu, buat kedai atau kopi espresso atau kopi yang apa, kopi hitam atau gimana gitu. Biasanya mereka tuh kayak konsultasi dulu Mas gitu awal mulanya. Dari konsultasi udah selesai nanti ngobrolnya yang lain lagi gitu soal gimana kopi di sana gitu atau penjualan kopi di sana, antara ada yang turun, ada yang naik, pasti ada yang cerita kayak gitu. Semakin banyak kedai kopi ya itulah yang dirasain pasti semuanya kan. Betul. Benar. Makanya biarpun usaha kedai kopi rumahan peluangnya luar biasa ya. Betul. Nah, kalian kalau punya rumah ini nggak kepake garasinya, banyak betul. ke depannya buka aja jadi kedai. Awalnya juga saya garasi Mas, Iya kan? sama kayak Mas. Awalnya garasi, terus dibangun jadi rumah 2 tingkat. Habis itu udah itu dibuat, tadinya usaha gas sama aqua di bawah. Habis itu saya jual kopi aja lah di bawah gitu, gas sama aqua kita kasih gudang lagi gitu ya. Cuanannya kopi ya. Kayaknya sih. Ya. Oke, jadi menurut Mas Ihsan ini, kopi ini peluang bisnisnya 5 sampai 10 tahun ke depan itu gimana sih, Mas? Peluangnya ya. Kalau saya sendiri sih melihat peluangnya untuk prospeknya bagus ya ke depan. Tapi yang poin utamanya adalah bagaimana kita cari apa ya, strategi yang bagus untuk penjualan kopi kita sendiri gitu. Termasuk ide-ide baru lah gitu penjualan kopi ya. Sekarang udah banyak banget tuh kopi yang ide-idenya gila-gilaan gitu kan ya. Betul. Sampai harus apa yang kemasannya beda atau ya poinnya dari si hospital. Kalau kemasan, kita ngomongin kemasan yang terbaru adalah seperti ini. Betul. Ini paper rice namanya. Ya, apa Mas? Coba bisa jelasin nggak Mas? Ya ini sih sebenarnya paper rice ya. Cuman yang saya takutin kalau di sini kan kopi kan kita butuh fresh ya. Freshness. Nah di sini nggak pakai aluminium Mas dalamnya. Jadi yang ditakutkan cahaya masuk. Ya. Mungkin lebih cepat yang ini daripada yang ini. Nah, harusnya Gitu. cahayanya tertutup seperti ini ya. Oke. Karena kan ketika cahaya masuk dia tingkat freshnya juga cepat menurunnya karena udara CO dari dalam semakin cepat keluar ketika ada cahaya masuk. Tapi di sisi lain ini ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan juga tapi ini benar yang ini ramah lingkungan. Ya. Betul. Ya istilahnya kalau memang kita bisa pakai dalam jangka waktu cepat dan penyimpanannya bagus, bisa pakai ini. Iya bisa. Ya. Bisa. Tapi kalau dalam jangka waktu agak lama dan diletakkan di yang agak bersinar matahari, pakainya ini ya Mas. Pakai yang itu. Oke. Balik lagi kebutuhannya Mas. Ya, ini baru kita ngomongin kemasan ya. Kemasan. Belum Banyak lagi yang lain. Belum lagi yang lain. Seru tahu ngomongin kopi. Jadi mungkin ada yang belum pernah kesini, jadi kesini gitu. Jadi ngelihat bulan depan ada acara-acara lagi ya itu adalah salah satu strategi marketing kita juga. Karena salah satu berkembangnya bisnis yaitu dengan kolaborasi seperti Kolaborasi ini. sebenarnya benar. Ya, bukan untuk saing-saingan ya, mending kita kolaborasi. Iya. Biar win-win solution semuanya. Gimana cara Kak Ihsan buat membangun kopi tersebut? Oke. Kasih Kak. Ya terima kasih. Jadi intinya tuh semua ada di konsisten. Mau itu viral atau gimana, yang viral tadi dibilang Mbak belum tentu lama kekal kan gitu ya.
Tetapi bisnis yang kayak gini malah jadi lama gitu kan. Itu semua ada di konsisten kuncinya. Kalau kita kayak buka setiap hari, terus kerjain hal-hal yang kecil dulu, nah itu penting banget soalnya menurut saya. Meskipun mungkin ada beberapa alat yang kita belum punya gitu ya, tapi ya seenggaknya kita mencoba dulu gitu kan untuk yang hal-hal kecil. Tadi kan disebut servis atau apa gitu. Iya. Mungkin ada spesialitas tersendiri gitu. Ya, terima kasih. Oke, spesialitas ya. Oke. Sebenarnya awalnya kita tidak mau menjual untuk kopi blend seperti untuk espresso gitu kayak buat Americano, itu awalnya enggak. Tapi untuk kopi filter yang tadi coba diseduh di sini, nah itu awal mulanya kita kopi kayak gitu. Ngebangun apa ya, marketnya seperti itu. Tapi setelah itu banyak yang request untuk bikin coffee blend campuran antara robusta dengan arabica. Nah itu awalnya cuma beberapa kedai yang kita supply, tetapi dari mulut ke mulut kita nggak pernah jualan secara online seperti dari Tokped dan lain-lain, itu nggak pernah. Tapi dari mulut ke mulut. Setelah itu lumayan banyak nih dari teman ke teman itu lama kelamaan kok kita jadi banyak ya kedai kopi yang ngambil ke kita. Ya udah, jadi terciptalah produksi blend ini gitu. Di luar itu juga kopi filter yang seperti kayak ini itu agak lama penjualannya Mas, waktu pada saat itu ya agak lama penjualannya. Terus kita akhirnya jadi yang bisa menghidupkan kita itu adalah kopi dari blend itu tersebut gitu, untuk supply ke kedai-kedai. Kadang itu kuantitasnya juga lumayan banyak Mas, kayak sampai 10 kilo satu kedai, 5 kilo gitu, bahkan ada yang lebih 25 kilo ada gitu. Jadi ya keseharian itu kita hidup dari situ aja gitu. Sisanya untuk kopi filter ini ya untuk datang ke kedai atau yang memang kedainya juga ada V60 juga, hasil dia juga ngambil sekalian gitu. Nah spesialnya kita awal dari situ sebenarnya untuk membangun brandnya. Kurang lebih seperti itu.